Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi al-kiram. Syai'ullah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين والمصلين والمحسنين والمجاهدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأساتذتنا ومعلمينا ومعلمينا ونخص خصوصا إلى معلم هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Para hadirin, para jamaah kaum muslimin, segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas, hadani Allah wa yakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam ini kita semuanya dapat sama-sama hadir kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik-Nya, hidayah kepada kita semua. Bapak-bapak kaum muslimin, para jamaah, kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itu wujubiha sittatu asya'a. Al-Islamu wal hurriyatu wal milku tamu wal nisabu wal qawlu was sawmu. Wa syara'itu wujubiha, syarat-syarat wajib zakat mawasib. Syarat-syarat wajib zakat yang berkaitan dengan peternakan. Mawasib itu artinya peternakan. Sittatu asya'a, ada 6 syarat untuk mengeluarkan zakat peternakan. Itu 6 syaratnya. Syarat wajib, ada syarat wajib, ada syarat sah. Lalu di dalam sholat, syarat sah sholat itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Itu syarat sah. Tapi kalau beragama Islam itu bukan syarat sah, tapi syarat wajib. Syarat wajib. Syarat wajib sholat itu harus beragama Islam. Sehingga pengertiannya, kalau dia bukan orang Muslim, kalau dia bukan orang Islam, maka dia tidak wajib sholat. Yang pertama, al-Islamu, beragama Islam. Jadi walaupun orangnya kaya raya, peternakannya banyak, ya, bukan cuma ratusan sampai ribuan ekor sapi,
Tapi kalau dia agamanya bukan Islam, maka dia tidak wajib. Jadi harus beragama Islam yang memiliki harta kekayaan tadi. Syarat yang kedua, wal hurriyatu, merdeka. Apa maksudnya merdeka? Kan biasanya sebaliknya merdeka apa? Terjajah. Jadi sebuah negara yang belum merdeka berarti negara itu dijajah. Ya, Indonesia ini dijajah Belanda 350 tahun, 3,5 abad. Kekayaannya sudah banyak digeruk oleh Belanda. Tapi dasar Indonesia kaya raya sampai saat ini kekayaannya sudah masih banyak. Kalau dikelola dengan benar, dengan baik, maka rakyatnya makmur. Maka di Undang-Undang Dasar 45 kan kekayaan negara itu adalah untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran segelintir umat manusia, tapi untuk kemakmuran rakyat sebagai tumpah darahnya negara ini. Indonesia itu luar biasa dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Kalau tidak salah kelola, sudah luar biasa di Indonesia. Jadi al-hurriyah yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan merdeka itu bukan menjadi budak. Jadi kalau orang menjadi budak berarti dia tidak merdeka. Seperti zaman sahabat Rasulullah dulu ada seorang yang menjadi budak namanya Bilal bin Roibah. Itu orang hitam, suaranya cukup bagus, orang hitam itu. Dan beliaulah yang menambahkan azan di dalam azan sholat subuh. Beliau yang menambahkan as-sholatu khairun minan naum. Itu yang menambahkan Bilal bin Roibah. Dia budak, tuannya bernama Umayyah. Suatu saat Bilal bin Roibah itu menyatakan diri masuk Islam, mengikuti ajaran Rasulullah. Lama-kelamaan ketahuan oleh tuannya Umayyah. Jadi bapak-bapak, budak dengan pembantu itu beda. Kalau pembantu itu yang dibeli cuma tenaganya saja, tenaga, dibeli jasa tenaganya itu. Ya, pembantu rumah tangga umpamanya, dia berarti tenaganya saja. Tapi kalau budak, seluruhnya harus ikut kepada tuannya. Dia tenaganya, yang kepercayaannya, pokoknya semua harus ikut sama tuannya. Maka ketika Umayyah mengetahui bahwa Bilal bin Roibah telah masuk Islam, akhirnya Bilal bin Roibah itu disiksa oleh tuannya, diseret di tengah-tengah padang pasir dengan ditupet dengan bebatuan, diseret. Yang paling tragis lagi namanya Ammar bin Yasir. Ketika sudah masuk Islam, kemudian dia diikat, kakinya diikat ke kuda yang satu, tangannya diikat ke kuda yang satu lagi. Dua kuda itu disuruh lari yang berlawanan. Itu kekejaman masa-masa itu, masa jahiliyah. Maka saat diseret di tengah-tengah padang pasir, Bilal bin Roibah hanya mengatakan ahad. Artinya setelah masuk Islam disuruh kembali lagi mengikuti
kepercayaan tuannya, dia tidak mau mengikuti. Dan kemudian hal itu diketahui oleh Abu Bakar, lalu ditebus oleh Abu Bakar, artinya dibebaskan. Begitu sudah ditebus, sudah dibebaskan, berarti Bilal bin Rabah sudah bukan jadi budak lagi. Akhirnya bersama-sama Rasulullah dan orang Taif, orang yang hitam itu setelah bersama-sama Rasulullah bisa duduk berdampingan. Ya. Kalau zaman perbudakan kan tidak bisa seperti itu. Namanya perbudakan, budak itu status sosialnya harus selalu di bawah, tidak bisa duduk berdampingan. Ini Rasulullah bisa duduk berdampingan dengan Bilal bin Rabah, dengan orang-orang lain juga. Jadi al-hurriyah itu merdeka. Jadi jangan diartikan kalau merdeka sebaliknya berarti dijajah, bukan. Jadi maksudnya nanti kalau diartikan seperti itu, Indonesia masih dijajah oleh Belanda, maka umat Islam itu belum merdeka, berarti belum wajib zakat. Bukan begitu cara memahaminya. Nah, budak. Wal milku tam, yang ketiga, milik sempurna. Yang dimaksud milik sempurna itu milik pribadi. Kalau nggak salah kan minggu lalu ditanyakan tentang harta banyak tapi uangnya dapat hutang. Nah kalau uangnya dapat hutang itu bukan milik hutang, punya kios. Nah, kios yang ia miliki itu untuk usaha, untuk usaha dagang. Modalnya yang dipakai untuk usaha itu dapat hutang. Begitu dapat hutang, dapat itu hutang 200 juta. Pakai jaminan apa? Sertifikat. Jadi sertifikatnya disekolahkan. Dapat uang 200 juta untuk modal. Nah, kalau 200 juta itu milik pribadi, wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi karena 200 juta itu dapat hutang, maka belum milik pribadi. Nanti baru menghitungnya setelah uang yang 200 juta dipakai untuk dagang berkembang menjadi berapa. Nah itu baru dikeluarkan zakatnya. Bahwa nanti zakat itu kan tumbuh, itu zakat bersih. Jadi untuk membersihkan harta yang kita miliki itu caranya harus dikeluarkan yang dinamakan zakat, pemberian yang wajib. Di dalam Islam ini jenis-jenis pemberian itu banyak, tapi yang wajib cuma satu, namanya zakat. Ada udhiyah. Apa udhiyah? Udhiyah itu kurban, namanya udhiyah. Aqiqah, nah itu namanya pemberian. Sedekah, pemberian. Jariyah, pemberian. Hibah, pemberian. Hadiah, juga pemberian. Itu semuanya sunnah. Yang wajib adalah pemberian yang berbentuk zakat. Karena ini wajib maka ada syarat-syaratnya. Kalau untuk hibah, sedekah, aqiqah, kurban atau udhiyah, lalu ada pemberian lagi hibah dan lain sebagainya, itu tidak ada syarat. Karena sunnah. Yang ada syaratnya itu yang berbentuk kewajiban. Dan ketika sudah sampai batas minimal tidak dikeluarkan zakatnya, maka orang tersebut sudah terkena dosa. Nanti hartanya akan berubah menjadi ular yang dikalungkan di lehernya,
dan ular itu akan mencapik-capik orang yang memiliki harta tadi dengan mengatakan ana maluka wa ana bangsuka, saya hartamu dan saya simpananmu. Akan mengatakan apa akan mengatakan seperti itu. Jadi harta itu ada kalanya bisa menyelamatkan yang memilikinya, ada kalanya bisa membahayakan yang memilikinya. Tergantung siapa pemiliknya. Maka kalau dikatakan bahwa innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah hanya sebuah permainan dan sandiwara atau senda gurau, maka semua adalah hanya permainan saja. Harta itu sebuah permainan. Tetapi yang perlu diingat Bapak-bapak, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mencela tentang keberadaan harta atau materi. Tidak ada. Tidak ada orang kaya dicela karena hartanya banyak, tidak ada. Orang punya harta sekian miliar, punya kekayaan sekian triliun, tidak ada celaan untuk mereka. Yang dicela oleh Allah yaitu al-hakumul takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi orang yang bermegah-megahan dengan harta tapi lupa kepada Allah. Jadi akhirnya hidupnya cuma ngitungin harta terus, ngitungin uang terus. Tapi kalau kita menjadikan harta materi dunia ini sebagai lahibun permainan, orang boleh saja bermain-main dengan harta, tetapi orang itu bisa mengambil plusnya dari harta yang ia miliki sebagai permainan. Umpamanya contoh gampangnya ya, dijadikan harta itu sebagai permainan, mengambil nilai plus dari uang yang ia miliki jutaan atau ratusan juta itu dia bisa dipakai untuk sesuatu yang positif. Orang mau bangun masjid pakai uang apa enggak? Kan pakai uang. Mau bantu fakir miskin juga pakai uang. Itu namanya apa? Dia bisa mengambil nilai plus dari uang tadi. Yang tidak bisa mengambil nilai plus itu, ya uangnya ditumpuk saja, kemudian atau digunakan hal-hal yang tidak baik, itu tidak dapat mengambil nilai plus. Makanya kalau yang umur ditanya, umur dihabiskan untuk apa? Tapi ketika ada pertanyaan, hartamu diperoleh dengan cara apa? Hartamu dibelanjakan untuk apa? Pertanyaannya dua, dari belakang dan dari depan. Itu yang orang-orang sufi itu lebih suka hidup sederhana ya. Kenapa? Karena hakikatnya harta kekayaan itu sementara yang ada di dunia. Namun demikian kita, cara berpikir kita bahwa kita hidup di dunia juga perlu untuk apa? Untuk menuju ke sana ya, ke akhirat, kebahagiaan akhirat juga salah satu di antaranya wasilahnya itu dengan harta. Kan bisa membantu anak yatim, mungkin kan harus ada uang. Kalau tidak ada uangnya, kalian bisa sampaikan apa? Cuma doa. Bangun masjid, nggak punya uang, akhirnya cuma yang disumbangkan apa? Tenaga enggak, sudah tua, akhirnya cuma apa? Doa, kan begitu. Nah, bangun masjid kan nggak cukup pakai doa saja. Nah, jadi bermacam-macam orang yang sudah tidak sanggup dengan tenaganya, dia ikut mensukseskan bangunan masjid dengan doanya. Orang yang tak punya uang tapi tenaganya masih kuat, mensukseskan bangunan masjid dengan tenaganya. Nah, orang yang hartanya banyak dengan
dengan hartanya. Satu sama lain itu saling melengkapi. Nah, bapak-bapak, para hadirin, para jamaah sekalian, jadi buat milik yang milik pribadi, maksud milik sempurna itu adalah milik pribadi. Buat nisobu yang berikutnya, nisob. Nisob itu batas minimal, ada batas minimalnya. Batas minimal harta kekayaan yang kita miliki kalau berkaitan dengan uang itu diteruskan ke emas 93,6 gram. Tapi kan di sini kan kaitannya dengan peternakan. Kaitan dengan peternakan, batas minimal binatang yang harus kita keluarkan zakatnya, kalau kambing atau domba yang dimiliki, maka pada saat telah mencapai 40 ekor, maka wajib dikeluarkan satu ekor. Jadi kalau dibikin persentase 4 ekor diambil 1 ekor, berarti berapa persen ini? 2,5%. Kalau dibikin persentasenya seperti 40 ekor dikeluarkan 1 ekor untuk dikeluarkan zakatnya. Wal haulu 1 tahun. Jadi menunggu waktu sampai 1 tahun. Umpamanya terhitung dari bulan apa? Syawal nanti berakhir di bulan Ramadan, dikeluarkan zakatnya di bulan Ramadan. Nah, saya perhatikan ini umat Islam lebih banyak mengeluarkan zakat itu di bulan Ramadan. Tentu saja kalau di Jakarta ya bukan zakat mawasilah. Karena apa? Karena tidak ada peternakan. Ya mungkin zakat profesi, zakat dagang atau zakat apa itu yang masuk di dalam zakat mal, kan seperti itu. Kenapa kok orang mengambilnya membayar zakat mal itu di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan itu nilainya beda dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Coba orang sedang puasa, kita ngasih makan orang yang sedang berpuasa, kita dapat pahala sama seperti orang yang berpuasa itu sendiri dengan tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Itu di bulan Ramadan. Nah, maka bulan Ramadan ini banyak orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, memberikan takjil. Bahkan ada orang yang memberikan makanan menjelang pagi, namanya disebut sahur on the road. Nah, ada gitulah. Ada lagi yang melaksanakan buka bersama, sahur bersama kan ada di masjid sana, ada sahur bersama. Biasanya sahur bersama itu ketika sudah minggu keempat dan tanggal-tanggal ganjil begitu, sekalian sholat tasbih sambil menunggu apa? Turunnya Lailatul Qadar. Ada di masjid dekat saya itu. Jadi sekitar tanggal 27 itu rutin setiap tahun kalau bulan Ramadan itu. Nah, malamnya itu sholat tasbih, terus menjelang subuh baru sahur bersama. Kalau sahur ini orang yang berpuasa itu sahur itu sunnahnya itu takhirus sahur. Takhirus sahur itu akhirnya apa artinya? Mengakhirkan sahur. Itu sunnah. Mengakhirkan sahur itu pengertiannya sahur itu dilaksanakan mendekati masuk waktu subuh. Ibu-ibu bangun sudah mendekati waktu subuh, belum
apa-apa. Akhirnya apa? Belum sempat itu, belum sempat masak juga, kecuali kalau sudah masak duluan terus nanti tinggal makan gitu untuk sahur gitu. Nah, Rasulullah menyuruh kita untuk sahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan buat kita semua. Takhir sahur. Nah, kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu sahur, begitu selesai sahur ada, kalau di sini dibuat tidak seperti itu, ada waktu namanya apa? Imsak. Imsak itu berapa menit sebelum subuh? 10. Nah 10 menit itu sebenarnya waktu cukup lama. Orang makan bisa waktu 10 menit. Makanya begitu bangunnya agak kesiangan, dengar imsak makan saja sudah apa. Yang penting nanti stopnya pada saat azan subuh. Begitu azan subuh sudah stop, itu sudah masuk lampu merah. Kalau imsak masih lampu kuning. Di masalah imsak ada yang mempermasalahkan orang Wahabi itu. Jadi nggak ada imsak itu katanya seperti itu. Nah, jadi kita diingatkan wal qaulu, jadi 1 tahun. Jadi orang punya peternakan setelah masanya 1 tahun, jumlahnya sudah sampai 1 nisab, maka dikeluarkanlah zakat. Nah, syarat yang terakhir dari wajib zakat mengeluarkan kambing atau sapi atau kerbau, itu syarat yang terakhir wasaumu. Wasaumu itu kalau bahasa pesantrennya namanya umbaran. Tahu Pak umbaran? Umbaran itu digembalakan. Jadi maksudnya kalau umpamanya orang punya domba sampai 40, dombanya itu digembalakan, bukan domba yang berada di dalam kandang. Kan ada orang yang punya kambing tapi kambingnya berada di dalam kandang. Saya punya apa namanya tetangga cerita, dia punya saudaranya itu kerja di Timur Tengah, ya, saat di Saudi Arabia. Ternyata saudara yang kerja di sana itu bukan sebagai pembantu rumah tangga. Ini kebetulan perempuan yang kerja di sana. Ternyata apa? Tahu apa? Menggembalakan kambing di sana itu. Nah, jadi diubah. Artinya Pak, kambing-kambing itu dilepas. Nah, inilah yang wajib disakatkan. Kalau kambing-kambing tersebut berada di dalam kandang, itu tidak wajib zakat. Sebab apa? Karena orang yang memelihara itu berbiaya. Biayanya apa? Kalau berada di dalam kandang kan berarti harus ada yang mencari rumputnya dicari, berarti orang yang mencari rumput dibayar. Sama seperti tanaman, kalau sistem pengairannya itu irigasi dengan sistem pengairannya tanda hujan, itu nanti zakatnya berbeda. Banyakkan mana yang dikeluarkan, yang tanda hujan apa irigasi? Zakat yang dikeluarkan itu banyak yang tanda hujan. Karena apa? Kalau tanda hujan berarti dia tidak keluar biaya. Kalau irigasi kan dia pakai biaya. Sistem irigasi pengairan di tempat saya, orang yang mengurus air untuk pengairan sawah namanya apa ya? Ini. Ya itu. Nah itu. Karena ada izinnya, juga ada itu sebuah aturan, namanya sebuah aturan yang berlaku di sebuah daerah. Maka setiap daerah itu punya aturan.
atau yang disebut hukum. Hukum yang berlaku di sebuah daerah yang tidak ada undang-undangnya itu namanya hukum adat. Maka di dalam sebuah kaidah disebutkan al-adatu muhakkamah. Kebiasaan adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Al-adatu muhakkamah. Lalu ada hukum yang dibuat yang sudah masuk di dalam undang-undang. Ketika sudah bicara sampai kepada tingkat negara itu namanya hukum nasional. Nanti ada juga hukum daerah tertentu. Maka ada namanya perda. Di sebuah daerah itu punya aturan sendiri-sendiri. Daerah A dengan daerah B itu punya aturan tersendiri. Nah, di dalam Islam hukum itu ada dua. Ada hukum ayat-ayat muhkamah, ada hukum ayat-ayat mutasyabihat. Muhkamah itu berarti yang sudah absolut, yang sudah pasti, lugas, tegas, ya, itu muhkamah. Dan kemudian di dalam tafsir ayatul ahkam itu ayat-ayat yang menyangkut masalah hukum itu sedikit sekali Pak jumlahnya. Kemudian ayat-ayat mutasyabihat itu banyak. Dan hukum yang belum jelas dalil qat'iynya maka masuk di dalam bunyatun di dalam masuk di dalam fikih yang kita belajar bersama. Jadi ini syarat yang keenam adalah digembalakan binatang-binatang. Nah, untuk berikutnya setelah syarat-syarat wajib zakat peternakan yang ada 6 itu, untuk berikutnya adalah wa ammal asmanu fasyai'ani. Adapun harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya yang bersedia dinamakan barang-barang berharga itu ada dua, al-dhahabu wal fiddatu, emas dan perak. Jadi kalau punya perhiasan jam tangan Rolex, itu jam tangan Rolex itu dari emas bukan ya. Nah, tapi kan harganya mahal, itu bisa sampai ratusan juta. Itu tidak lazim dikeluarkan zakat. Atau di rumah punya hiasan-hiasan lukisan nilainya sampai ratusan juta, tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, jam namanya jam apa itu yang berdiri gede di masjid-masjid itu suka ada, ya. Nah, itu kan juga harganya lumayan gitu. Kayak ada masjid yang jam itunya gede tua, kalau dihitung itu sampai 100 juta, tidak wajib dizakatkan. Jadi emas dan perak ini pun nanti ada syaratnya. Syarat untuk mengeluarkan zakat emas dan perak. Wasaraitu wujubi zakati fihima. Syarat-syarat wajib, ya, zakat emas dan perak khamsun ada 5. Al-Islamu, yang pertama yang memiliki harus beragama Islam. Jadi sama seperti tadi yang pertama, yaitu zakat peternakan. Syarat mutlak itu beragama Islam. Jadi orang Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, sekalipun emasnya sampai ratusan gram atau ribuan gram, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat.
Nanti ada yang ngomong, kalau begitu enak kok, enggak zakat ya, jangan dibilang enak. Karena apa? Inna usulah syarti laisa syartun bil taklif. Nah, itu kaidahnya seperti itu. Ya. Keimanan ya. Hasilnya syarat syar'i itu maksudnya iman. Taklif ya. Taklif itu tidak menjadi syarat. Laisa syartun bil taklif, tidak menjadi syarat di dalam menerima kurban. Jadi pengertiannya bukan cuma orang yang beragama Islam saja yang diwajibkan zakat, sholat, puasa, semuanya diwajibkan, hanya saja karena mereka tidak mau, akhirnya Allah tidak membebankan. Dengan tidak membebankan bukan berarti mereka bebas dari beban. Jadi kalau saya memberikan contoh begini, di kelas, di satu kelas itu ada 40 murid. Nah, dari 40 murid itu oleh gurunya diberi tugas. Nah, kerjakan ini tugas, harus selesai besok. Yang 39 itu kerjakan tugas, ada 1-3. Guru yang lain juga begitu, kerjakan tugas. Lagi-lagi anak itu yang tidak mengerjakan tugas lagi, berulang kali. Nah, kemudian yang tidak mengerjakan tugas itu tidak lepas dari beban. Pengertiannya apa? Pengertiannya yang tidak memberikan, yang tidak mengerjakan tugas itu nanti ada sanksi dari gurunya. Sanksinya apa? Sanksinya akhir tahun tidak naik kelas, kan begitu. Itu nanti orang-orang kafir walaupun tidak zakat, tidak sholat, tidak puasa, itu nanti ada sanksinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu syaratnya harus muslim dulu. Muslim, beriman kepada Allah, maka setelah itu dia punya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Orang Kristen sudah usia 30 tahun, dia masuk Islam. Maka begitu masuk Islam, dia itu namanya mu'alaf. Nah, kemudian dia mulai berkewajiban melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam, yaitu sholat sebagai kewajiban yang harus dikerjakan. Nah, selama 30 tahun ini dihitung dari masa baliknya. Masa baliknya usia berapa? Umpamanya 12 tahun, umpamanya 12 tahun sampai ke usia 30 tahun itu kan berarti usia yang lama, itu masa balik itu. Usia 7 tahun kalau di dalam agama Islam kan mulai diajarkan untuk mengerjakan sholat. Itu anak usia 7 tahun. Nah, orang Kristen masuk Islam berarti dia baru berkewajiban melaksanakan syariat Islam setelah dia masuk Islam. Berarti selama sekian tahun sudah tidak usah dipotong. Tapi kalau ada orang Islam usia 20 tahun keluar Islam, namanya pada keluar Islam murtad, rupanya pindah agama. Begitu pindah agama, 2 tahun kemudian masuk Islam lagi, kayaknya gak cocok gitu di agama yang dia. Akhirnya masuk Islam lagi. Begitu dia masuk Islam lagi, dia 2 tahun kemarin harus dipotong itu dia. Sholatnya harus dipotong, puasanya juga harus dipotong. Karena awalnya dia orang Islam. Beda kalau awalnya kafir asli, kafir murni, non muslim. Ini ada usia sudah 60 tahun lebih pindah agama. Usia sudah 60 tahun lebih pindah agama dari Islam ke agama Hindu. Berarti selama berpuluh-puluh tahun kurang yakin. Mestinya kalau orang sudah usia 60 tahun ke atas itu sudah usia matang itu. Artinya sudah tidak ada lagi perubahan atau perpindahan agama. Perpindahan agama itu mungkin di masa-masa rentang, umpamanya antara masa 15
tahun sampai 25 tahun masih masa-masa pencarian. Ini usia sudah 60 tahun. Ibaratnya kalau 60 tahun lebih itu sudah yang kubur sudah di depan apa? Ya di depan. Kan kalau kita lihat usia Rasulullah seperti itu. Nah ini saya makanya bayyanatillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala mudilla. Jadi kalau Allah memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Begitu juga kalau orang itu sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Karena itu kita selalu memohon kepada Allah supaya Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Dan di dalam sholat kita juga memohon kepada Allah supaya Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam. Ya, karena apa? Hati ini milik Allah. Yang akan menjadikan orang terombang-ambing hatinya, pindah ke sana pindah kemari, itu siapa? Adalah Allah. Sehingga kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Jadi Allah yang membolak-balikan hati manusia, hati kita. Nah, tugas kita cuma memohon kepada Allah supaya Allah tetap memberikan kekokohan iman kepada kita semua. Wal khuriyatu yang keduanya syaratnya merdeka. Tadi sudah saya jelaskan sama persis seperti yang pertama. Wal milkutam, ya, milik pribadi sama. Wal nisobu, batas minimal sama. Wal maulu 1 tahun sama. Jadi bedanya 1. Kalau syarat wajib mengeluarkan zakat peternakan ada 6. Kalau syarat wajib mengeluarkan zakat emas dan perak itu ada 5. Jadi bedanya di mana? Bedanya di wasaumu, di kebalakan. Sebab kalau emas dan perak nggak usah dikembalakan. Emas dan perak itu tidak usah dikembalakan. Yang harus dikembalakan itu binatang-binatang ternak. Nanti suruh tanaman juga nggak ada wasaumu, tidak ada syarat dikembalakan. Nah baik bapak-bapak para jemaah sekalian, 2 hal inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini untuk materi ini Pak. Ini tentang kalau ada imam bacaannya Fatini, akhir Fatini itu kan hakim itu biasanya ada yang mengatakan bala warna Saidin itu diharuskan apa ada kewajiban di sini sebagai imam? Baik. Nah, kita jelas kita untuk jamaah yang jawab ketika imam sampai kepada ayat yang berbunyi bagian terakhir, dari waktu wasaituni wa qulsina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladziina aamanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Terus sampai akamul terus jawab oleh sama wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Nah jawaban itu tidak wajib, artinya boleh memberikan jawaban seperti itu, boleh juga tidak. Pengertiannya kalau seandainya tidak menjawab, sholatnya tetap sah. Memberikan jawaban seperti itu, sholatnya tidak batal.
tidak masuk di dalam syarat, tidak masuk di dalam rukun, tidak masuk di dalam membatalkan. Jadi untuk itu ketika melihat suatu permasalahan yang kaitannya dengan itu tadi, dilihatnya kepada syarat, rukun, wajib, membatalkan. Ada nggak salah satu yang membatalkan? Tidak ada. Nah terkadang apa? Mereka yang suka tidak setuju itu dengan dalil, dengan kasar, itu tidak ada perintah. Artinya apa? Tidak ada ayatnya. Jadi tidak semua selalu seperti itu cara memahaminya. Dan seperti itu. Karena apa? Karena ini merupakan sebuah jawaban bahwa memang hakim yang paling adil hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak ya? Ada lagi sudah? Baik Bapak-bapak, para sahabat sekalian, kalau tidak ada sampai di sini dulu. Rabbana anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa zidna fahman wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.